Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usu khairil bariyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan takunu lisani fasiha wa qiraati wadiha wa kalami masmu'a wa mafhuma wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Dakwah Bersama Alam. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada pembahasan yang awal di kitab Setitik Cahaya Terang yang berhasil Al-Fakir tulis dari kajian Ahad Pagi Al-Nur, bersumber dari kitab Tanbihul Ghafilin yang disampaikan oleh guru kami Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini dan kita mengimani bahwasanya kehidupan dunia ini pasti akan berakhir dan kita akan pindah ke alam transit atau alam persinggahan yang dinamakan alam barzah. Kemudian nanti kelak kita akan dibangkitkan di yaumul qiyamah dan kita akan berada di alam akhirat, yaitu alam yang abadi selama-lamanya. Dan kita juga mengimani dan meyakini bahwasanya kelak di hari kiamat atau kita ketika kelak berada di alam akhirat, Allah hanya persiapkan dua tempat bagi manusia, yaitu tempat yang penuh dengan kenikmatan, keindahan yang dinamakan surga, kemudian tempat yang penuh dengan siksaan, tempat penuh dengan kengerian, kesengsaraan, yaitu yang disebut dengan neraka. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah, di bab yang awal ini, di buku Setitik Cahaya Terang ini, kan Al-Fakir sampaikan tentang kedahsyatan siksa api neraka. Dulu sahabat radhiyallahu anhum, yaitu terkenal dengan generasi yang terbaik di sepanjang zaman, karena para sahabat adalah hidup bersama dengan Rasul Muhammad SAW, melihat langsung wajah Nabi Muhammad SAW, hidup berdampingan langsung dengan Nabi Muhammad SAW, dan mendengar langsung sabda-sabda dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun demikian, para sahabat yang mendapatkan derajat atau pangkat radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka semuanya. Ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang kedahsyatan siksa api neraka, sahabat ini banyak yang menangis dan ketakutan. Di antaranya adalah sahabat Salman Al-Farisi. Ketika turun ayat wa inna jahannama lamau'idum ajma'in, sesungguhnya neraka jahanam itu sebagai ancaman bagi mereka semua. Ketika sahabat Salman Al-Farisi mendengarkan ayat ini turun, beliau ketakutan dan lari keluar dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Keluar dari rumah Rasulullah SAW dengan ketakutan dan meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya. Beliau pergi menghilang dan 3 hari kemudian baru diketemukan karena saking takutnya dengan ancaman siksa api neraka. Semua itu, sahabat dakwah yang dirahmati Allah, menunjukkan betapa menakutkannya ancaman dan kedahsyatan siksa api neraka. Jadi sangat ironi, ikhwani yang dirahmati Allah, ketika para sahabat saja yang mendapatkan pangkat radhiyallahu anhum, ketika mendengarkan firman Allah yang turun ini, takutnya luar biasa. Tapi sekarang di zaman ini, orang yang tidak jelas pangkatnya, jangankan radhiyallahu anhum, tidak jelas kedudukannya, tapi memberanikan diri untuk disiksa di api neraka. Waliyadzubillah, kita berlindung dari perilaku-perilaku yang demikian. Kita senantiasa diajarkan oleh
Nabi Muhammad SAW yang melalui para ulamanya, para guru-guru kita, dimohon setiap hari kita berlindung dari siksa api neraka. Di antaranya adalah Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dan juga doa yang senantiasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena apa? Karena sangat dahsyat siksa api neraka itu. Maka dari itu sangat ironis sekali sahabat dakwah yang dirahmati Allah, kalau di saat ini ada orang yang memproklamirkan dirinya siap disiksa di api neraka. Waliyadzubillah. Kita tidak ikut-ikutan yang demikian ya. Ada satu riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu ketika Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kedatangan Jibril ini, kata beliau yang mendapatkan kabar dari Nabi Muhammad SAW, tidak seperti biasa beliau datang, Jibril ini. Sebab biasanya Jibril datang menemui Nabi Muhammad SAW ini dalam wajah yang berseri. Akan tetapi ketika kesempatan ini, pada kali ini, malaikat Jibril datang menemui Rasul Muhammad SAW dengan muka yang berbeda. Nah, melihat sahabatnya, karena malaikat Jibril dan Muhammad ini adalah mengikat tali persahabatan, walaupun sosok makhluknya berbeda, satu diciptakan dari cahaya, yang satu dari unsur tanah, Nabi Muhammad SAW. Nabi bertanya, ya Jibril, mengapa aku melihat mukamu berbeda? Maka Jibril menjawab, ya Muhammad, ya Nabi Allah, aku datang kepadamu pada saat ini di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh dikobarkannya api neraka. Maka tidak layak bagi yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu hak atau benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu yang terdahsyat, untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya. Padahal kita ketahui malaikat Jibril dan semua para malaikat pasti aman dari siksa api neraka. Pun demikian, ikhwan yang dirahmati Allah, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, datang kepada kekasihnya dalam muka yang berbeda, dalam muka yang agak ketakutan, karena Jibril baru saja mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengobarkan api neraka. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya Jibril, kabarkanlah kepadaku bagaimana sifat neraka jahanam itu. Maka Jibril menjawab, ya Muhammad, ketika Allah menjadikan jahanam, maka dinyalakan 1000 tahun selama. Ya Muhammad, kata Jibril menjawab, ketika Allah menjadikan jahanam, maka dinyalakan selama 1000 tahun sehingga merah warnanya. Kemudian dilanjutkan lagi selama 1000 tahun sehingga putih warnanya. Selanjutnya dinyalakan lagi selama 1000 tahun sehingga hitam warnanya. Maka ia hitam gelap dan tidak pernah padam. Demi Allah ya Muhammad, yang mengutus engkau dengan hak, andaikan terbuka sebesar lubang jarum saja api neraka itu, niscaya akan dapat membakar semua penduduk dunia karena panasnya. Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, andai satu baju penghuni neraka digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan mati semua penduduk bumi karena kedahsyatan panasnya. Demi Allah ya Muhammad yang mengutusmu dengan hak, andaikan satu pergelangan dari rantai yang disebut dalam Al-Quran itu diletakkan di atas bukit, maka bukit itu akan cair ke bawah bumi hingga lapis ketujuh. Demi Allah ya Muhammad yang mengutusmu dengan hak, andaikan seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakar orang yang di ujung timur karena kedahsyatan panasnya. Neraka jahanam itu sangat dalam dan perhiasannya besi, minumannya air panas campur nanah, pakaiannya potongan-potongan api. Kemudian Jibril melanjutkan, neraka itu mempunyai 7 pintu, dan tiap-tiap pintu itu ada bagian yang tertentu dari laki-laki dan perempuan. Ikhwan yang dirahmati Allah, dari gambaran apa yang diceritakan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ini, kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya siksa api neraka. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau mempraktekkan dalam kehidupan sehari, kita yang mungkin hobi merokok, kita yang pernah merokok, karena percikan api yang keluar dari rokok saja itu panasnya luar biasa. Atau mungkin kita yang pernah kecipratan air panas, atau mungkin yang pernah kecipratan minyak goreng, itu saja kita jingkrak-jingkrak karena panasnya.
apalagi yang pernah merasakan terbakar. Alhamdulillah, panasnya luar biasa. Nah bayangkan ikhwan yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Jibril yang beritahu kepada Nabi Muhammad SAW tentang dahsyatnya siksa api neraka ini, yang mana api neraka itu selama 1000 tahun dinyalakan oleh Allah, kemudian warnanya merah, kemudian 1000 tahun lagi warnanya menjadi putih, kemudian 1000 tahun lagi warnanya menjadi hitam pekat itu, dan sampai sekarang menyala kehitam pekatan itu. Bahkan dibayangkan seandainya satu lubang jarum ini api neraka ini bocor ke bumi itu, bocor ke dunia ini, maka bisa membunuh seluruh penduduk dunia. Waliyadzubillah. Itulah kedahsyatan api neraka dan siksa api neraka. Maka sudah selazimnya kita bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang meyakini akan siksa api neraka itu, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka, dan jangan kita ikut-ikutan pada orang-orang yang berani memberikan diri dan menyepelekan akan siksa api neraka, sehingga siksa api neraka dibuat candaan. Karena enak bisa bertemu dengan para artis, enak bertemu dengan orang-orang yang terkenal di sana, orang-orang yang pendosa di sana. Alhamdulillah, kita nggak usah ikut-ikutan seperti itu. Kita tiap hari berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari siksa api neraka, diselamatkan dari api neraka, dan kita mohon surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.